Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam podcast Imajinir ini. Pagi ini pada hari Jumat kita akan ngobrolin sama biasa Kang Erik mengenai berita vokalis Virgon ditangkap polisi terkait narkoba. Kita sapa dulu Kang Erik. Selamat pagi Kang Erik. Selamat pagi Mas Wawan. Mengenai berita Virgon ditangkap polisi ya pada hari Kamis 20 Juni 2024 oleh Polres Metro Jakarta Barat memang terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Penangkapan ini dikonfirmasi oleh Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M. Sahdudi dan Kasat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indrawini Panji Yoga. Adapun detail peristiwanya seperti ini Mas Wawan. Tanggal dan waktu penangkapan, Virgon ditangkap pada Kamis 20 Juni 2024, namun belum ada informasi lebih lanjut mengenai waktu penangkapannya. Lokasi penangkapan belum ada informasi resmi mengenai lokasi penangkapan Virgon. Barang bukti, jenis dan jumlah barang bukti yang disita dari Virgon juga masih belum dipublikasikan oleh pihak kepolisian. Dan kronologi penangkapan, AKBP Indrawini Panji Yoga menyatakan bahwa kronologi penangkapan masih didalami dan diselidiki. Untuk pemeriksaan saat ini, Virgon masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Pernyataan Virgon, belum ada pernyataan resmi dari Virgon terkait penangkapannya. Itu beberapa detail terkait dengan berita itu ya, masih perlu diikuti perkembangannya berita itu. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan ya. Pihak kepolisian akan memberikan informasi lebih lanjut terkait perkembangan kasus ini. Sementara itu yang bisa saya sampaikan Mas Wawan soal berita itu. Detail jelasnya masih perlu diikuti ya berita itu ya Kang Erik ya. Tapi penting untuk dicatat bahwa Virgon masih berstatus tersangka dan belum terbukti bersalah. Jadi kita harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Seperti itu Kang Erik ya. Mungkin yang perlu kita ambil hikmahnya dari peristiwa ini apa Kang Erik? Ya, peristiwa penangkapan Virgon karena narkoba dapat memberikan beberapa hikmah ya bagi kita. Antara lain, pertama soal bahaya narkoba. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang bahaya narkoba. Narkoba dapat merusak kesehatan, mental, dan masa depan seseorang. Penyalahgunaan narkoba dapat membawa dampak negatif bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, pentingnya pencegahan. Peristiwa ini juga menekankan pentingnya pencegahan narkoba. Kita perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan mendorong gaya hidup sehat. Keluarga, sekolah, dan komunitas perlu bekerja sama dalam upaya pencegahan narkoba. Yang ketiga, rehabilitasi dan reintegrasi. Peristiwa ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi bagi pecandu narkoba. Pecandu narkoba membutuhkan bantuan untuk pulih dari kecanduan mereka dan kembali ke kehidupan yang normal. Masyarakat perlu memberikan dukungan dan kesempatan bagi pecandu narkoba untuk pulih dan kembali ke masyarakat. Yang keempat, penegakan hukum. Peristiwa ini juga menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap penyalahgunaan narkoba. Aparat penegak hukum perlu bekerja keras untuk memberantas peredaran narkoba dan menindak tegas para pelakunya. Yang kelima adalah introspeksi diri. Peristiwa ini juga dapat menjadi momen introspeksi diri bagi kita semua. Kita perlu merenungkan apakah kita sudah cukup sadar tentang bahaya narkoba dan apakah kita sudah melakukan upaya pencegahan yang cukup. Kita juga perlu merenungkan bagaimana kita dapat membantu orang-orang yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Demikian Mas Wawan, kira-kira hikmah yang bisa diambil dari peristiwa itu.
Terima kasih Kang Erik ya. Peristiwa ini juga dapat menjadi pengingat bagi para figur publik ya untuk selalu menjaga perilaku dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Semoga peristiwa ini dapat membawa perubahan positif dan mendorong upaya kolektif untuk memerangi narkoba dan membangun masyarakat yang lebih baik. Seperti itu ya. Demikian pemirsa soal kaitannya dengan berita Virgon yang ditangkap karena narkoba. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.